Perkenalkan, nama saya Niketut Parameswari. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis serta tanggapan pribadi saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 kembali mencuat belakangan ini. Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar telah mengalami beberapa kali amandemen. Proses amandemen pertama kali dilakukan pada tahun 1999, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan reformasi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, yang menuntut perubahan dalam sistem pemerintahan, termasuk pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, yudikatif, serta penguatan hak asasi manusia. Keempat amandemen ini menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur politik Indonesia. Salah satunya dengan menghilangkan sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik dan memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga legislatif dan yudikatif. Setelah jatuhnya Orde Baru, muncul dorongan untuk melakukan perubahan yang lebih substansial guna menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi dan sistem pemerintahan yang lebih baik. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem pemerintahan yang terlalu terpusat pada kekuasaan presiden. Perubahan penting dalam amandemen ini antara lain adalah pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, serta penguatan hak asasi manusia dalam konstitusi. Amandemen kedua pada tahun 2000 lebih menekankan pada pembaruan sistem politik dan kelembagaan negara, termasuk pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan penguatan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 fokus pada penguatan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa konstitusionalitas undang-undang. Amandemen keempat yang dilakukan pada tahun 2002 lebih pada penyempurnaan pengaturan lembaga negara dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Secara keseluruhan, rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada periode 1999 sampai 2002 telah membawa Indonesia pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga negara dan penguatan hak-hak dasar rakyat. Meskipun sudah ada perubahan besar yang tercatat dalam sejarah Indonesia, wacana mengenai amandemen kembali terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, terutama terkait dengan pengembalian garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang telah dihapuskan sejak amandemen pertama. Penghapusan GBHN dalam amandemen pertama menjadi isu penting. GBHN dulu berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan nasional yang konsisten dan berkesinambungan. Namun setelah dihapuskan, sebagian kalangan merasa bahwa perencanaan pembangunan menjadi tidak terarah dan cenderung inkonsisten dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lainnya. Pendukung kembalinya GBHN berpendapat bahwa negara memerlukan pedoman jangka panjang yang jelas untuk memastikan arah pembangunan yang stabil dan tidak terpecah-pecah. Tanpa GBHN, pembangunan dianggap bisa terhambat karena adanya perubahan kebijakan yang sering kali bergantung pada visi pribadi presiden atau pemerintah yang sedang berkuasa. Di sisi lain, ada juga yang menentang pengembalian GBHN dengan alasan bahwa sistem demokrasi yang telah berkembang sejak reformasi menuntut fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang cepat. Mereka khawatir kembalinya GBHN justru bisa dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu yang dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman yang sudah terbangun. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat, baik itu argumen pro maupun kontra. Pihak yang mendukung wacana amandemen ini berpendapat bahwa amandemen ini bisa menjadi kesempatan untuk menyempurnakan dasar hukum Indonesia agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satu alasan utama adalah untuk mengakomodasi perubahan dalam sistem pemilu yang lebih demokratis, misalnya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilihan umum. Sedangkan ada juga yang berpendapat untuk menentang wacana amandemen ini.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah mengakomodasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila sebagai dasar negara seharusnya tidak perlu lagi diubah. Mereka berpendapat bahwa meskipun dunia sudah mengalami banyak perubahan, prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap relevan dan cukup untuk menghadapi tantangan zaman. Terlalu sering melakukan amandemen justru bisa mengaburkan esensi dasar negara dan membahayakan stabilitas hukum. Setelah membahas mengenai hal tersebut, menurut pendapat saya pribadi, saya kurang setuju dengan diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Karena menurut saya dengan konstitusi yang sering diubah, mungkin saya dapat membuat ketidakpastian hukum dan mengganggu kepastian dalam menjalankan pemerintahan, serta mungkin saja dapat mengurangi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ini yang selama ini menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Namun apapun keputusan yang diambil, yang terpenting adalah kita perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan perubahan tersebut. Perubahan atau amandemen harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan disertai dengan kejelasan tujuan serta dampak yang akan ditimbulkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.